tulus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan. Ini besok main partisipasi. Yang mana? Yang itu loh, yang anaknya itu dipraktis banget. Oh, yang benar mandiri itu ya? Iya, itu kan anak adik-adik bukan sih? Iya, itu kayaknya anak ADHD deh. ADHD kan penyakit. Eits, ADHD bukan penyakit ya teman-teman. Yuk kita kenal siapa anak dengan ADHD itu. Dalam buku J. Gardner Recap, ADHD merupakan singkatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana ini merupakan sebutan untuk anak-anak, remaja, orang tua yang terlihat sangat aktif, mudah terganggu, bahkan berperilaku impulsif. Ini merupakan gangguan neurodevelopmental, jadi bukan penyakit ya teman-teman. Dan menurut DSM-5, ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan gangguan perhatian yang menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah penyebab dari anak ADHD. Yang pertama itu adalah prenatal. Prenatal ini terjadi biasanya saat masih dalam kandungan ibu. Biasa terjadi saat ibu mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang kedua adalah prenatal. Untuk prenatal ini terjadi saat proses melahirkan. Ini biasanya terjadi saat bayinya ini dalam proses melahirkan dia dalam kondisi sungsang. Yang ketiga itu adalah postnatal. Untuk postnatal ini terjadi saat sudah di dalam dulunya. Nah, biasa terjadi saat bayinya ini mengalami cedera di bagian kepalanya. Dalam Diagnostic and Statistical of Mental Disorder 5 atau DSM-5, tipe ADHD ada 3. Yang pertama, ADHD Vegetarian. Ini merupakan pelawak yang sering sekali terlihat mudah terganggu, di mana kesulitan dalam mempertahankan perhatiannya, apalagi dalam usaha mental berbagi. Kedua, tipe ADHD Hyperactivity Impulsive. Ini merupakan tipe yang suka berkata tanpa berpikir, di mana sering sekali mengelak dan sering terlihat mudah gelisah. Yang terakhir, ketiga, ADHD Combined Type. Ini merupakan gabungan dari kedua tipe sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada learning process untuk anak-anak ADHD diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah goal awareness atau kesadaran akan tujuan, dan yang kedua ada vigilance atau kewaspadaan. Ini ada pada proses yang dihadapi, yaitu seperti apa-apa saja yang akan muncul. Yang ketiga ada selectivity atau seleksi, yang dimana diperlukan untuk melakukan seleksi pada pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan waktu pembelajaran, metode hingga evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada tenacity atau ketekunan. Nah, selanjutnya layanan pendidikan untuk anak ADHD ini ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran yang tersebut terdiri dari fisik dan fisik. Yang kedua ini adalah pemberian tugas rumah yang bersifat individual. Yang ketiga adalah pemberian penambahan waktu untuk mengerjakan tugas. Yang keempat ini adalah pembelajaran yang bersifat tertulis atau lisan. Dan yang terakhir ini adalah teknik modifikasi dalam curriculum. Berikutnya, masih dalam buku J. Gardner Recap, diketahui Public School Special Education Placement for Children with ADHD. Yang pertama ada regular classroom plus part-time tutoring. Yang kedua ini adalah kelas reguler yang ditambah dengan uang sumber daya per waktu. Maksudnya ini adalah terdapat kelas umumnya, tetapi dalam beberapa waktu ke depan itu terdapat sistem pull out untuk anak ADHD itu sendiri. Selanjutnya di sini ada kelas kita perempuan pada anak. Biasanya anak akan mendapatkan pelayanan khusus dan pelayanan tambahan. Keempat, adanya Full-Time Learning Disability (OLD) or Behavior Disorder (ED) class. Ini kelas untuk ketidakmampuan belajar atau OLD atau gangguan perilaku ED secara penuh waktu dan Nah, yang terakhir
terakhir itu ada Full Time Educable Mentally Disabled Class. Nah, kelas ini tuh ditunjukkan untuk anak-anak yang ber-IQ 60-80 dan tidak diklasifikasikan sebagai LD atau ADHD. Berikutnya, yuk kita cari tahu peran bagi anak ADHD. Kalian tahu nggak sih siapa saja yang memiliki peran penting bagi anak ADHD selain orang tua? Ya pastinya guru dong, karena anak menghabiskan waktunya di sekolah dan guru memiliki kecenderungan untuk menotis perilaku anak. Masih dalam buku juga ada milik diketahui untuk mendiagnosa anak dengan ADHD ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu significance of history and examination. Ini merupakan pengetahuan tentang latar belakang atau sejarah apa yang terjadi pada anak, sedari riwayat kehamilan ibunya, faktor saat kelahiran, hingga riwayat pertumbuh kembangan dini anak. Nah, yang kedua itu ada question X of parents in making ADHD diagnosis. Artinya ini, orang tua itu harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada konsultasi neurologi pediatrik. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik dan neurologis, yang dimana untuk memeriksa apakah terdapat gejala-gejala fisik atau neurologis tambahan yang mungkin terkait dengan kondisi ADHD atau menunjukkan gangguan lain. Yang keempat, adanya indikasi untuk pemeriksaan EEG pada anak dengan ADHD. EEG sendiri singkatan dari electroencephalogram. Di sini, tes yang akan membantu sebagai penanganan anak dengan ADHD. Di sini pemeriksaan dokter dapat mengetahui melalui gejala ADHD pada anak, memberikan wawasan tentang area otak yang tidak berfungsi dan yang tidak teratur. Nah, yang kelima itu ada indikasi untuk MRI atau CT scan pada anak dengan ADHD. Nah, MRI atau CT scan ini dapat dilakukan pada anak dengan diagnosis ADHD jika terdapat gejala tambahan yang mencurigakan adanya masalah di medis lain. Selanjutnya, ada tes darah terkadang diindikasikan kepada anak ADHD. Yang ketujuh, ada indikasi untuk elektrokardiogram dan konsultasi jantung. Nah, maksudnya itu adalah kebutuhan akan screening risiko kardiovaskular sebelum memulai pengobatan stimulan pada anak dengan ADHD masih kontroversial. Kedelapan, adanya tes untuk kepentingan penelitian saja. Ini ada di studi universitas, di mana tes ini menggunakan PET atau positron emission tomografi. Namun pada buku Jenggala milik KPMI, tes ini tidak terlalu disarankan untuk anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada informasi menarik buat ayah bunda dan teman-teman semua. Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta memiliki laboratorium yang dimana menjadi solusi tepat buat ayah bunda yang sedang mencari atau yang sedang bingung untuk melakukan konsultasi dan konseling kemana. Laboratorium Pendidikan Khusus solusinya. Cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan.